Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan materi tentang ragam paradigma dan teknik integrasi ilmu. Sebelumnya izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Andi Rivaldi dengan nomor induk mahasiswa 190107527 dan ada teman saya yaitu Nur Isal, kemudian Muhammad Nur Habib, kemudian ada Ardiansyah, dan yang terakhir itu ada Muhammad Umar Alfat. Baik, selanjutnya pemaparan materi yang pertama akan disampaikan oleh teman saya. Untuk teman saya dipersilahkan. Yang pertama itu paradigma dalam integrasi ilmu. Menurut Murad W. Hoffman, pemisahan agama dan sains terjadi pada abad pertengahan. Ketika umat Islam tidak peduli, sains dan teknologi pada saat itu berpengaruh dalam masyarakat Islam adalah ulama tarekat dan ulama fikih. Keduanya sama-sama menanamkan konsep taklid dan membatasi studi agama pada bidang-bidang yang masih dikenal sebagai ilmu agama seperti tafsir, doktrin, dan tauhid. Dan juga spekulasi ini ilmu dari segi aksiologi, yaitu ilmu yang tidak bernilai atau netral dan nilainya hanya diberikan oleh manusia penggunanya. Menurut kaum sekularis, memasuki nilai ke dalam sains menyebabkan sains menjadi bias sehingga menghilangkan objektivitasnya. Situasi ini telah mendorong upaya para cendekiawan muslim untuk mengintegrasikan kembali sains dan agama. Upaya pertama yang diajukan adalah Islamisasi ilmu pengetahuan bagi umat Islam yang telah lama ditinggalkan oleh peradaban dunia modern. Upaya mengislamkan ilmu memiliki dilema tersendiri. Positivisme. Jenis ini mempercayai bahwa realitas dan kebenaran dari suatu fenomena bersifat tunggal. Realitas tersebut dapat diukur menggunakan interpretation yang valid dan reliable. Karena itu, penelitian positivistik biasanya menggunakan pendekatan kuantitatif. Konstruktivisme berkebalikan dengan positivisme. Konstruktivisme justru menganggap bahwa tidak ada realitas atau kebenaran tunggal. Realitas sosial diinterpretasikan oleh individu maupun kelompok sehingga hasil yang didapatkan akan beragam. Penelitian konstruktivisme umumnya memakai pendekatan kualitatif. Pragmatisme mempercayai bahwa realitas tidaklah bersifat tetap karena terus-menerus dinegosiasikan, diperdebatkan, dan diinterpretasi. Paradigma ini dapat dikatakan merupakan gabungan dari pandangan positivisme dan konstruktivisme. Biasanya peneliti yang menggunakan pendekatan gabungan kualitatif dan kuantitatif. Panduan teknis pengintegrasian dan contoh praktik integrasi ilmu. Proses integrasi ilmu dapat dalam penyelenggaraan pendidikan secara filosofis dapat dilakukan dengan berbagai macam model. Menurut Abuddin Nata, upaya integrasi ilmu dalam penyelenggaraan pendidikan dapat dilakukan dengan 3 model. Islamisasi pengetahuan itu model purifikasi, modernisasi Islam, dan neo-modernisasi Islam. Baik, pemaparan selanjutnya akan dipaparkan oleh diri saya sendiri. Teknik integrasi ilmu. Paradigma integrasi interkoneksi yang digagas oleh Amin Abdullah adalah salah satu opsi pemikiran agar ragam kajian keislaman dapat berkembang dan tidak terkungkung secara lebih menyeluruh. Paradigma integrasi interkoneksi memandang bahwasanya antara ilmu-ilmu kauliyah atau hadarah al-nas dengan ilmu-ilmu kauniyah atau hadarah al-ilm maupun dengan hadarah al-falsafah semuanya berintegrasi dan berinterkoneksi satu sama lain. Integrasi sendiri secara bahasa berasal dari kata to integrate yang kemudian muncul kata integration. Baik, selanjutnya dari saya yang akan menjelaskan dari slide 7 dan ke-8, yaitu yang membahas tentang
model dalam integrasi ilmu. Nah, dalam model integrasi ilmu ini terbagi menjadi 3 menurut Ahmedi Mazhar. Yang pertama model monadik, yang kedua model diadik, dan yang ketiga adalah model triad. Model monadik ini sebenarnya adalah salah satu yang mengedepankan agama sebagai salah satu kebenaran tunggal. Bagi fundamentalis religius melihat bahwa agama ini ya bagian dari kebudayaan, sehingga perlu diberlakukannya satu kesatuan yang menyeluruh. Namun berbeda dengan fundamentalis fundamental yang total. Mereka menganggap bahwa agama adalah salah satu kebenaran absolut, sedangkan untuk sains sendiri itu merupakan bagian dari ya kebudayaan aja gitu, atau sekedar tentang bagaimana manusia menginterpretasikan tentang dunia. Walaupun basis paling utama dari fundamentalis totalis ini adalah kebenaran yang sifatnya absolut, total. Nah, yang kedua ada model diadik. Nah, model diadik ini sebenarnya adalah salah satu pemikiran bahwa memang antara agama dan sains punya kebenaran terhadap dirinya sendiri. Agama menjelaskan atau konsep basisnya adalah konsep teologis, sesuatu yang ilahiyah, tauhidan, akidah, akhlak, dan lain sebagainya, yang membicarakan tentang sesuatu yang sifatnya postulat yang tidak perlu lagi untuk dibicarakan tidak perlunya sesuatu yang memang sudah benar dari sananya. Sedangkan dalam integrasi model diadik, fokus di sains adalah ya sains punya kebenaran tersendiri. Kebenaran dalam sains ya sifatnya sangat duniawi gitu, sangat sekuler, karena penjelasan sains adalah berbicara tentang menjelaskan fenomena alam sesuai dengan kondisi-kondisi yang terjadi di alam. Itu kebenaran dalam sains. Dan dalam kebenaran sains ini sendiri, dia sifatnya tidak absolut. Dia sifatnya bergantung pada teori-teori yang akan dibangun setelahnya. Makanya dalam sejarah itu sendiri, kebenaran dalam sains itu penuh dengan kuburan. Baik, selanjutnya yaitu model triadik. Dalam model triadik ini ada ketiga yang menjembatani sains dan agama. Jembatan itu adalah filsafat. Model yang diajukan oleh kaum teosofis yang bersemboyan tidak ada agama yang lebih tinggi dari kebenaran. Kebenaran adalah kebersamaan antara sains, filsafat, dan agama. Model ini merupakan perluasan dari model diadik dengan memasukkan sebagai komponen ketiga yang berada di antara sains dan agama. Model ini barangkali bisa dikembangkan lagi dengan mengganti komponen ketiga, yaitu filsafat, dengan humaniora atau ilmu-ilmu kebudayaan. Baik, terima kasih kepada teman-teman semua yang telah mendengarkan pemaparan materi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi fisabilillah, fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.